Oke, selamat datang kembali. Melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kita akan masuk ke halaman obrolan. Nah, di halaman obrolan ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa memulai obrolan dengan pegawai di OPD masing-masing. Untuk saat ini hanya di OPD masing-masing. Kedepannya kita akan coba buatkan agar bisa lintas OPD, fitur obrolannya. Untuk saat ini hanya bisa digunakan di OPD masing-masing. Nah, ini tampilan awalnya jika belum ada room chat yang dibuat. Nah, jadi akan tampil seperti ini. Nah, untuk memulai obrolan, bisa tekan tombol mulai obrolan ini. Nah, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman pegawai. Ini kurang lebih sama dengan halaman pegawai yang tadi. Bapak dan Ibu juga bisa melakukan filter di sini. Nah, namun bedanya saat Bapak dan Ibu memilih salah satu nama pegawai, misalnya Pak Abdul Wahid lagi di sini, nah nanti akan muncul peringatan seperti ini. Mulai obrolan. Apakah Anda yakin ingin memulai obrolan dengan Pak Abdul Wahid SM? Nah, jika Bapak dan Ibu ingin memulai obrolan dengan pegawai yang bersangkutan, jawab ya. Dan jika tidak, jawab tidak. Nah, di sini kita akan coba jawab ya. Nah, setelah berhasil nanti akan langsung masuk ke halaman ini. Seperti ini tampilannya. Nah, kita bisa tekan lagi di sini. Nah, ini belum ada pesan yang dikirim. Jadi kita bisa mulai mengirim pesan. Misalnya, selamat siang Pak. Nantinya pesan ini sudah terkirim ke sana, Bapaknya akan dapat pemberitahuan. Nah, di sini kita bisa lihat di atas sama seperti di WA, kita bisa lihat tanggalnya pesan dikirim kapan. Ini karena hari ini, jadi tulisannya di sini hari ini. Lalu kita bisa lihat juga jamnya, jam berapa pesan tersebut dikirim. Kita lihat juga di sini ada centang 2 begini, berarti pesannya sudah terkirim, cuman belum dibaca kan. Nah, ini statusnya belum dibaca. Nanti kalau pesannya sudah dibaca, dia akan centang 2, sama seperti di WA. Bukan centang 2, centang biru, sama seperti di WA. Nah, kemudian kita bisa kembali lagi. Di sini kita lihat obrolannya tadi. Nah, selain dengan cara yang tadi, kita juga bisa memulai obrolan dengan cara masuk ke halaman ini, lalu lihat pegawainya, misalnya di sini Pak Abdul Manan, kemudian tekan di tombol obrolan. Nah, akan muncul peringatan yang sama. Apakah Anda ingin memulai obrolan dengan Abdul Manan MH? Nah, jika ingin memulai obrolan, jawab ya. Nah, maka akan langsung diarahkan ke halaman yang tadi lagi. Sama tampilannya. Kemudian di halaman ini, untuk memulai obrolan baru, itu bisa tekan tombol di sebelah kanan, sama seperti di WA juga. Nah, kemudian pilih lagi pegawai yang ingin kita ajak ngobrol. Nah, Bapak dan Ibu tenang saja, fitur obrolan ini sudah kita amankan dengan end-to-end encryption, sama seperti WA. Jadi, pesan yang Bapak dan Ibu kirim itu tidak dapat dibaca oleh orang lain. Hanya bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu yang mengirim dan menerima pesan tersebut. Jadi saya pun yang punya akses ke database, dan mungkin jika ada hacker yang berhasil membobol database kita, isi pesan dari Bapak dan Ibu insya Allah terjaga kerahasiaannya. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menghapus pesan ini dengan cara tarik ke kiri seperti ini, lalu tekan hapus. Nah, untuk menjaga keamanan data, di sini saat pesannya dihapus oleh salah satu pihak, misalnya di sini saya ingin menghapus obrolan dengan Pak Abdul Wahid, maka pesan ini tidak hanya terhapus di satu sisi saja, bukan hanya saya yang menghapus. Jadi dari sisi Pak Abdul Wahidnya juga akan terhapus. Sehingga jika memang ada pesan-pesan yang sensitif di dalam obrolan tadi, itu akan benar-benar aman. Karena cukup dihapus di satu sisi saja, di sisi yang lain juga akan ikut terhapus. Nah, ini berarti berhasil menghapus. Ini kita coba hapus juga. Tunggu. Ada satu hal penting lagi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Nah, untuk saat ini fitur chat kita juga masih terbatas. Kita hanya bisa kirim pesan teks dan belum bisa mengirim file.
Lalu ada hal penting juga yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Jadi ada limit sebenarnya per hari di database kita, di mana dibatasi itu maksimal 50.000 kali pembacaan, 20.000 kali penghapusan, dan 30.000 kali pengiriman setiap harinya. Jadi usahakan obrolan-obrolan yang dibahas melalui fitur ini itu adalah obrolan yang benar-benar penting sifatnya. Bukan sekedar obrolan basa-basi atau obrolan bercanda, karena nantinya itu akan menambah beban server kita dan tentunya akan menambah biaya server kita. Nah, oke, mungkin itu saja informasi yang perlu diketahui untuk halaman obrolan. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman profil.